Pemirsa, intensitas hujan tinggi, ribuan rumah warga di 3 kecamatan Kabupaten Bandung, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air ini mencapai 1,5 meter. Banjir luapan Sungai Citarum merendam ribuan rumah warga di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di Kecamatan Dayakolot, Bale Endah, dan Bojong Soang. Ketinggian air yang merendam rumah warga mencapai 60 cm hingga 1 meter. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan perkampungan hingga akibatnya aktivitas warga pun menjadi terganggu. Warga mengaku sudah bosan dengan kondisi banjir yang kerap kali merendam rumah mereka ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Bandung Raya. Pak, bosan nggak Pak dengan kondisi kayak gini Pak? Ya udah pastilah. Bosan ya? Harapannya Pak mungkin? Harapannya ya mudah-mudahan diperhatikan sama pemerintah, khususnya kabupaten gitu ya. Karena orang itu ini. Karena tiap hujan pasti kayak gini ya Pak ya? Tiap hujan besar ya? Tiap hujan besar, ya Pasti kayak gini. Warga berharap pemerintah bisa lebih serius untuk menangani permasalahan banjir di Bandung Selatan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, membuat sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah ini terisolir akibat putusnya akses jalan. Korban banjir bandang di Tapanuli Tengah terpaksa berjalan kaki sejauh 20 km untuk mendapatkan bantuan logistik dari Tapanuli Selatan. Imbas banjir bandang, sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah terisolir akibat putusnya akses jalan ke tempat tinggal mereka. Warga Tapanuli Tengah harus berjalan kaki sejauh 20 km sembari memikul bantuan bahan pangan untuk kebutuhan mereka. Banjir bandang yang membawa material gelondongan kayu memutus akses jalan dan memporak-porandakan 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bencana tersebut juga membuat sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah terisolir. Ini dari mana tadi Bang mikulnya Bang? Di sana. Dari Tapsel Bang? Iya? Iya. Oh, kenapa Bang di tempat kita Bang? Nah, Nggak ada bantuan? nggak ada bantuan Bang. Nggak ada bantuan. Ini mau, sejauh mana Bang mau dibawa ini Bang? Sudah bisa sekitar 20 kilo. 20 kilo ini Bang? Iya Bang. Oh. Jadi di tempat Abang memang sama sekali nggak ada, belum ada bantuan sama ini? Dulu Bang. Belum ada Bang? Ini mau ke desa mana kita Bang? Mau ke desa Parkonas ini Bang. Hah? Parkonas. Parklonas? Iya Bang. Oh. Warga berharap pemerintah dapat segera mendistribusikan bantuan logistik ke Tapanuli Tengah. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, menggunakan metode airdrop yang dilengkapi dengan parasut, TNI AU ini bergerak cepat mendistribusikan bantuan logistik. Bantuan langsung ini diberikan ke warga yang masih terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Pesawat angkut C-130J Super Hercules TNI Angkatan Udara nomor registrasi A1340 yang dipiloti Letkol PNB Galuh dari Skuadron Udara 31 Lanut Halim Perdana Kusuma melaksanakan misi kemanusiaan berupa penerjunan 20 bandel bantuan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Penerjunan dilakukan di drop zone lapangan Bima, Kecamatan Kuala Simpang. Pendistribusian menggunakan metode airdrop yang dilengkapi dengan parasut. Pesawat memasuki area penerjunan pada ketinggian rendah untuk memastikan 20 bandel jatuh tepat di titik sasaran. Setiap bandel berisi kebutuhan darurat seperti bahan makanan siap konsumsi, perlengkapan tanggap bencana, dan kebutuhan mendesak lainnya. Paket bantuan turun secara stabil dan aman dari ketinggian minimal sehingga menjadi metode efektif untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses kendaraan. Pemirsa, sejumlah kursi roda diberikan untuk warga Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat untuk membantu mobilitas mandiri para disabilitas dan lansia. Program ini juga merupakan hasil usulan dari anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo untuk membantu warga yang membutuhkan alat bantu kesehatan. Partai Perindo turun tangan untuk membantu masyarakat, khususnya kaum difabel dan lansia, agar tetap dapat beraktivitas secara mandiri. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin, bekerjasama dengan Dinas Sosial Jakarta Barat memberikan bantuan kursi roda dan memastikan
penyaluran bantuan tepat sasaran di wilayah Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Pemberian bantuan tersebut menjadi bukti sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Hari ini kita rutsu, ada total 13 kursi roda yang memang kita berikan kepada masyarakat yang sedang sakit. Dan mudah-mudahan dengan diberikannya kursi roda, masyarakat tersebut bisa dipergunakan untuk berjemur, lalu bisa sehat. Hari ini khususnya ini sebagai bentuk implementasi dari realisasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Dewan. Kemudian kami pemerintah hadir untuk merealisasikan apa yang menjadi keluhan aspirasi, terutama kaitan dengan alat bantu fungsi, dalam hal ini kursi roda. Pemberian bantuan ini diharapkan mampu mempermudah akses mobilitas warga yang membutuhkan, sekaligus menjadi bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Wenda Nura Sutrisno iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan bonus bagi peraih medali emas dari 500 juta menjadi 1 miliar rupiah. Hal ini disampaikan saat memimpin seremoni pelepasan kontingen Indonesia pada ajang SEA Games Thailand 2025. Presiden Prabowo Subianto memimpin seremoni pelepasan kontingen Indonesia pada ajang SEA Games Thailand 2025. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo memberikan motivasi kepada atlet dan juga ofisial. Ia menyebut kehormatan mewakili Indonesia tidak dimiliki semua anak bangsa dan meminta para atlet berjuang sepenuh hati dan memberikan yang terbaik. Presiden juga mengumumkan kenaikan bonus bagi peraih medali emas dari 500 juta menjadi 1 miliar rupiah. Kenaikan bonus peraih medali emas menjadi 1 miliar rupiah diharapkan menjadi penyemangat sekaligus menunjang karir atlet berprestasi. Berikan yang terbaik, berikan segala yang bisa kau berikan, karena ini adalah ajang membela kehormatan seluruh bangsa Indonesia. Kau adalah wakil-wakil dari hampir 300 juta anak Indonesia. Menpora bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif. Anggaran 500. Ya, bisa dinaikkan jadi 1 miliar gitu. Bisa. Diketahui sebanyak 1.021 atlet dan ofisial akan bertarung di 48 cabang olahraga dari total 51 cabang yang dipertandingkan. Indonesia menargetkan finish di peringkat 3 besar dengan perolehan 80 emas. Dari Jakarta, Camar Handa, Damar Wijaksono, iNews melaporkan.